Halo para penggemar Suyanto.id dimanapun Anda berada di hari Minggu yang cerah ini. Mudah-mudahan selalu sehat walafiat. Kita masih tetap berada pada channel pendidikan Suyanto.id, berbagi pengetahuan dan belajar sepanjang hayat. Nah, kali ini kita berada pada saat di mana masih pandemi. Dan untuk itulah Suyanto.id mengundang tamu yang luar biasa, Ibu Dr. Nekmah Nurbaiti. Assalamualaikum Bu Nekmah. Waalaikumsalam Prof. Yanto, sehat Prof. Ya, alhamdulillah Bu, kita sudah lama tidak ketemu, 1 tahun 2 bulan Bu ya. Baik Prof. Ya, ya mudah-mudahan selalu sehat ke depan. Nah, Amin, amin. saudara-saudara para penggemar Suyanto.id, kali ini kita akan berbicara mengenai kepemimpinan kepala sekolah di masa pandemi. Beliau barusan saja mendapat ilmu baru karena ada seminar internasional mengenai itu dengan Australia. Bu, bagaimana Bu, masa pandemi ini mau diapakan sekolah kita menurut kepala sekolah? Baik Prof, dan selamat pagi juga para penggemar channel Prof. Suyanto. Ketemu lagi dengan saya Nikmah Nurbaiti di bincang pagi ini tentang leadership di masa pandemi. Kemarin alhamdulillah baru saja saya mengikuti simposium internasional yang diselenggarakan oleh Monash University, dan saya menjadi salah satu panelisnya. Di sana ada beberapa negara yang presentasi, di mana sama-sama banyak negara saat ini menghadapi juga krisis karena COVID-19. Sekolah sudah di Mereka rumah juga mengeluh, selama Bu, ya? setahun. Bagaimana, Prof? Mereka juga mengeluh adanya COVID ini terhadap proses pembelajaran itu. Iya, Prof, sama. Hanya penanganannya mungkin kemarin kita bahas berbeda-beda juga, dan situasi masing-masing negara berbeda. Dan alhamdulillah di Indonesia mudah-mudahan ini terus berlanjut semakin bagus. Ya. Setelah setahun anak-anak sekolah di rumah, guru-guru mengajar online. Nah, sekarang sudah saatnya betul-betul merancang yang lebih baik lagi untuk pembelajaran di musim pandemi ini atau di masa pandemi ini. Mungkin begitu, Prof. Oke. Ya, Bu. Ya, terus apa yang harus dilakukan dari sisi leadership kepala sekolah itu? Kan gurunya itu sebetulnya gagap juga awalnya ya. Kita dipaksa, tapi nggak apa-apa. Orang itu dipaksa, terpaksa, lalu biasa. Nah, jadi akhirnya seperti itu. Apa Bu? Kalau Ibu dulu masih mengingat sejarah kembali jadi kepala sekolah itu apa yang akan dilakukan, Bu? Baik, Prof. Jadi ketika tiba-tiba kita dihadapkan pada pandemi 19 ini, tahun 2020 bulan Maret, tiba-tiba saja sekolah dihentikan, anak-anak belajar di sekolah, kemudian semuanya belajar di rumah, guru-guru tiba-tiba harus bermigrasi dari offline learning ke online learning, dan itu tidak pakai persiapan, karena begitu Maret semuanya langsung berubah, pembelajaran dari sekolah pindah ke rumah, guru-guru mengajar tidak ada siswanya. It was shocking. Waktu itu betul-betul mengagetkan semuanya. Sementara guru-guru belum siap. Maka pada waktu bulan Maret, April, Mei itu kemudian guru-guru langsung pelatihan. Ini kepala sekolah dituntut waktu itu adalah mengambil keputusan yang sangat tepat. Sangat tepat dan sangat cepat, paling tidak untuk meyakinkan dan menjamin bahwa pembelajaran tetap berlangsung. Maka kepala sekolah waktu itu, hampir semua kepala sekolah langsung menggunakan inovasinya. Ya. Hal terbaik apa yang dilakukan untuk sekolahnya. Nah, ini school leadership-nya di sini ditantang bagaimana mengelola sekolah di saat krisis. Kata sebuah kalimat bijak sih memang mengatakan bahwa pemimpin sering muncul karena adanya keadaan yang sangat sulit. Nah, disitulah true leader will come out. Ya, ya, that's true. Ya, betul. Karena leader itu kadang-kadang juga tidak bisa dipelajari. Ada aspek tertentu yang memang dikondisikan sesuai dengan kondisi dan muncul. Jadi ada teori memang leadership itu ada yang mengatakan bahwa
inborn, dibawa dari lahir, dan kemudian ada yang mengatakan memang bisa dilatih dan dididik. Saya kira pandemi itu sebagai latihan leader, sehingga ketemulah leader alami, leader yang muncul karena ada situasi krisis. Nah, Bu, kalau kepala sekolah ketika misalnya ini kan belum tahu kapan pandeminya itu selesai. Apa kira-kira memberi perspektif apa kepada guru supaya guru itu mengajarnya tidak frustrasi, tidak bosan. Kemudian kan banyak mengeluh dan juga orang tua juga teriak-teriak susah mendidik anaknya. Apa Bu kira-kira Bu? Betul. Bagus, Prof. Jadi kepala sekolah di sini adalah bagaimana dia betul-betul melakukan manajemen. Dari manajemen yang tiba-tiba harus berubah. Ketika dihadapkan pada krisis atau pada pandemi ini, begitu bulan Juni, Juli, kepala sekolah sudah mulai bisa menata untuk tahun pelajaran berikutnya. Waktu itu keputusannya adalah pembelajaran tetap pembelajaran jarak jauh, Ya, kemudian siswa-siswa belum ke sekolah. Maka yang dilakukan kepala sekolah adalah yang pertama empowering all the teachers and staff, itu oke. memberdayakan semua guru dan staff dengan mengadakan pelatihan Google Classroom, Microsoft 365, pelatihan penyusunan RPP, perencanaan pembelajaran yang berbeda dari yang biasa ke pembelajaran yang kemudian online, kemudian menyediakan segala perangkat-perangkat yang memungkinkan untuk siswa-siswa dan guru melaksanakan pembelajaran online. Nah, ini dilaksanakan oleh kepala sekolah di mana betul-betul ditantang untuk kewirausahaannya, karena kan kepala sekolah kompetensinya antara lain manajerial, kemudian kompetensi kewirausahaan, kompetensi supervisi. Nah, kewirausahaan ini bukan berarti dia bagaimana mencari uang saja, tetapi Ya, how to innovate something new, bagaimana membuat inovasi-inovasi ketika keadaan apalagi dalam keadaan yang sangat terdesak. Nah, kepala sekolah kemudian melakukan banyak sekali terobosan, melaksanakan pelatihan, platform-platform pembelajaran, dan seterusnya untuk menjamin guru-guru dan siswa bisa belajar dengan sangat bagus. ya, Di empowering, yang mesti sangat kuatnya adalah empowering, kemudian juga menyebarkan optimism. Bagaimana kepala sekolah itu menyebarkan rasa semangat yang bagus ketika hampir semua orang itu desperate, ketika hampir semua orang tua, anak-anak, bahkan guru itu pada tahapan agak ngelokro, desperate. Seorang ya, teman saya misalnya, Prof, yang kalau ngajar langsung itu bagus sekali, guru idola, guru ideal, guru sangat profesional. Begitu menggunakan PJJ, aduh Bu, aku mati gaya, nggak bisa gerak, nggak bisa kesana kemari, memberikan reinforcement pada siswa, nggak bisa berinteraksi langsung dengan siswa, karena menggunakan IT ketika menghandle anak 36 itu ada yang hilang, di sana ada yang hilang. Tetapi bagaimana kepala sekolah kemudian menyebarkan rasa optimisme kepada seluruh stakeholder sekolah, ini sangat penting. Karena kepala sekolah itu saya sering katakan seperti energi atau matahari di sekolah itu. Kalau auranya bagus, semangatnya keren, itu orang terbawa. Tapi kalau kepala sekolahnya loyo, kemudian alon, biar sajalah yang jalan ya jalan, begitu nanti irama ini diikuti oleh seluruh stakeholder sekolah, maka pelan tetapi pasti sekolah itu akan semakin menurun. Nah, ya, bagaimana dalam masa pandemi ini kepala sekolah itu memiliki inovasi-inovasi yang bagus dan menyebarkan rasa optimisme bahwa segala kesulitan diharapkan tidak mengurangi pembelajaran, dikhawatirkan tidak ada supaya tidak ada lost learning, pembelajaran yang hilang. ya, Jadi ya, kepala sekolah adalah empowering, kemudian juga menyebarkan optimisme yang sangat penting menurut saya, Prof. ya. Kuncinya empowering and optimism. Jadi kepala sekolah itu walaupun sedih nggak boleh diperlihatkan. Jadi kalau Betul, bisa Prof. kepala sekolah itu kalau bisa nyanyi bagus. Walaupun sedih sambil bersiul-siul gitu. Dilihatnya, wah Pak Ya. Kepala Sekolah ini senang. Jadi artinya tidak ada gambaran dia pesimis. Nah kemudian biasanya yang resisten untuk diajak itu siapa ya? Kelompok apa yang apa? Karena sebuah inovasi itu mau atau bisa dilakukan karena kalau ada misalkan saja syarat-syarat. Yang pertama itu adalah relative advantage. Jadi keuntungan relatifnya apa? Kemudian compatibility. Jadi kompatibilitas dengan praktek yang ada. Kemudian triability, bisa dicoba dan bisa dikomunikasikan, communicability. Tapi di antara itu kalau sudah
dicoba semua, toh ada juga ini orang-orang yang sangat-sangat resisten, nggak bisa maju. Pernahkah Betul. Bu Nurbaiti mengalami hal seperti itu? Ya, sebetulnya guru itu bukan masalah guru muda dan guru senior, bukan. Ya, Tetapi kembali ke masing-masing individu. Beberapa guru muda itu mereka terlahir di zaman digital, they are digital native, mereka lahir zaman digital, ya, sehingga perpindahan migrasi dari offline ke online merupakan hal yang sangat mudah bagi mereka. ya, Mereka langsung menyelesaikan sebentar bersama para siswa mengajar dengan cara yang bagus. Beberapa guru senior dan juga bahkan guru muda yang memang tidak IT literate, yang tidak literat teknologi informasi, kemudian membuat pembelajaran menjadi tidak baik bagi anak-anak karena tinggal ngasih tugas kemudian dikumpulkan tanpa penjelasan. Banyak orang tua juga yang mengeluh, ini anak saya mengerjakan tugas sampai jam 1 malam, Bu. Jadi padahal tidak diterangkan, tidak apa gitu. Nah, di sini nanti peran kepala sekolah adalah peran supervisinya. Di oh, masa leadership ini yang juga sangat penting adalah kompetensi supervisi kepala sekolah. Bagaimana kepala sekolah melalui guru-guru senior mensupervisi semua pembelajaran yang dilakukan oleh guru-gurunya. Jadi masuk sebagai anggota dalam kelas itu. Apakah kelas betul-betul sebagai interaksi antara guru dan siswa, interaksi antara siswa dengan siswa, interaksi antara siswa dengan bahan belajar. Dikhawatirkan ini hanya one way interaction, jadi hanya tugas sama siswa, tidak ada interaksi sama gurunya. ya. Nah, ini yang sangat penting. Beberapa guru yang resisten, tidak mau belajar, kemudian ya wis lah wong aku isone kaya ngene, tak kasih tugas saja ngesuk ngumpul ke gitu ya. Yang penting kan nilai. Nah, kalau seperti ini kemudian sulit sekali. Dan kelompok siswa juga ada yang resisten, Prof. Ya, ya, Ketika siswa-siswa kelas 10 belum pernah ketemu guru, kemudian budaya dari sekolah lamanya itu masih terbawa, itu tidak terjadi hubungan yang bagus antara guru dengan siswa. oke. Beberapa siswa itu tidak mengumpulkan tugas, merasa tidak bersalah, kemudian belum pernah ketemu guru, jadi tidak bisa merasakan aura positif guru, dan mereka merasa santai-santai saja dan merasa baik-baik saja ketika tidak mengumpulkan tugas, tidak mengikuti pembelajaran, tidak absen, dan ini sangat sulit sebagian. Kemarin saya keliling ke beberapa sekolah, beberapa guru mengeluhkan siswa-siswa yang tidak bisa diajak terlibat. Kalau dalam bahasa Inggris itu the student engagement is very Ya, low. Keterlibatan siswa itu sangat rendah. Jadi ada kelompok siswa dan sedikit kelompok guru itu memang seperti Prof. Ngendiko tadi tidak bisa diajak bersama bermigrasi ketika kita tiba-tiba ditantang untuk berpindah seperti itu. ya. Itu kan nggak boleh dibiarkan ya, dalam arti walaupun tidak semuanya bisa dipecahkan Bu itu. Jadi paling tidak minimize kepada orang-orang yang engagement-nya itu kecil, baik kepala sekolah maupun siswa. Siswa, saya kira mungkin kepala sekolah perlu mengajak kerjasama dengan orang tua nggak Bu? Karena orang tua sekarang kan menjadi seperti shadow teacher bagi anak-anaknya dan itu adalah merupakan bantuan yang paling efektif bagi sekolah untuk proses pembelajaran di rumah itu. Menurut Ibu Nur itu gimana? Perlu nggak kepala sekolah bekerja sama dengan para orang tua di rumah? Betul, Prof. Itu satu temuan kemarin ya dari teman kami dari Monash University di Australia. Dia mengatakan bahwa school leaders saat ini malah ikut menjadi community leaders. Seolah-olah memiliki tanggung jawab lebih, tidak hanya mengajar anak-anak saja, tetapi bagaimana melibatkan orang tua yang notabene menjadi anggota masyarakat secara luas, itu untuk bekerja sama. Bahkan di sisi lain, masyarakat itu menunggu keputusan-keputusan dari sekolah. Jadi mereka menunggu bagaimana keputusan-keputusan kepala sekolah untuk apa yang harus mereka lakukan terhadap anak-anak mereka. Sehingga ada perkataan kemarin bahwa school leaders now is also community leaders. Ya, Tanpa disengaja, kepala sekolah sekarang juga ikut menjadi tokoh-tokoh dalam masyarakat karena menggerakkan orang tua. Nah, kemarin saya ke sebuah sekolah juga guru-guru mengeluh, Bu, bagaimana sih orang tua bisa melek sekolah katanya? Karena mereka rata-rata hanya menyalahkan sekolah, kemudian memberikan semua tanggung jawab kepada sekolah, dan ketika putra-putrinya tidak aktif, mereka bahkan tidak tahu. Anak saya tiap hari di kamar, Bu, tapi ternyata kok nilainya seperti ini, nggak pernah ulangan, nggak pernah ngumpulin tugas. Padahal tiap hari pakai HP, kuotanya penuh, dan tiap hari di kamar. Orang tuanya bahkan tidak tahu. Kemarin saya sarankan, kepala sekolah harus bekerja sama dengan orang tua. Bahkan sebelum pandemi, sebetulnya ada gerakan dari kementerian yang sangat bagus, yaitu Bindikel, Sekolah Pelaksana Bimbingan Pendidikan Keluarga.
Oh, yaitu bahwa ya itu ada dananya, Prof. Saya waktu jadi kepala sekolah dapat 2 kali paket bagaimana melibatkan orang tua dalam pembelajaran. Karena Tripusat pendidikan itu keluarga, kemudian sekolah dan masyarakat. Nah, ya, selama ini kan tanggung jawab pendidikan seolah hanya di sekolah. Padahal waktu terbanyak itu dalam keluarga dan di masyarakat adalah. Nah, dalam pendidikan keluarga itu intinya bagaimana orang tua itu menjadi keluarga hebat yang bersama-sama sekolah dan masyarakat mendidik putra-putrinya. Nah, ya, program pendidikan keluarga ini sangat penting di masa pandemi karena anak-anak seolah-olah waktunya sekarang lebih banyak bersama orang tua, ya, sekolah dari rumah, dan orang tua harus terlibat. Kemarin saya sarankan setiap kelas membuat grup WA keluarga, grup WA orang tua dan sekolah, kemudian komunikasi seringkan, dan ada juga kerjasama dengan PSIMAS, psikolog masuk sekolah, dari lulusan-lulusan psikologi Universitas Gadjah Mada, terus terang ini Prof untuk Capim 8, itu bagaimana membantu anak-anak yang bermasalah, membantu orang tua, dan ada kelas-kelas parenting. Harapannya, seperti Prof sampaikan tadi, sekolah dalam hal ini bekerja sama dengan orang tua untuk mengantar anak-anak untuk tetap pendidikan, pembelajaran tidak hilang, dan mereka tetap belajar walaupun dari rumah. Kalau di Jawa Tengah, semboyannya gini, Bro. Ora ketemu, tetap sinau. oh, Tapi nggak boleh dibalik. Ora sinau, tetap ketemu. Nggak boleh. ya. Bagus itu. Ora ketemu tetap sinau. Ya, jadi tapi gimana Bu? Tadi dikatakan ada Tripusat pendidikan Bu ya, mumpung kita ingat di sini. Saya punya teori baru Bu. Jadi sekarang Tripusat pendidikan harus diubah menjadi catur pusat pendidikan. Oh ya, tambah satu lagi ya Prof. Ya, satu lagi yaitu media sosial, medsos. Medsos itu daya didiknya luar biasa dan konten-konten yang ada di YouTube itu tidak semuanya bisa mendidik. Dan yang tidak bisa mendidik itu sekali ditayang saja yang nonton itu 10 juta, Bu. Saya yakin di antara 10 juta itu anak-anak kita ada di situ, apalagi di masa pandemi ini. Jadi mari kita kampanyekan tidak saja Tripusat pendidikan, tapi catur pusat pendidikan. Ya, jadi isinya itu nanti ya sama ditambah satu itu tadi, ya keluarga, masyarakat, sekolah plus dunia maya, medsos. Nah, luar biasa itu dan saya yakin Ki Hajar pun tidak marah kalau ditambah satu karena Ki Hajar kan ajarannya itu ada niteni, neroke, nambahi. Nah, kita bagian. Ya, ini nambahinya sekarang menjadi keempat itu ya, Prof. Keempat itu. Ya sama. Ya sama Bu dengan apa teori klasik tentang sekolah itu yang basicnya ada 3 R's, reading, writing, arithmetic. Tapi kan sudah 15-20 tahun lalu di Amerika sudah ditambah, bukan 3 R's. 3 R's plus C katanya, computer literacy. Jadi itu jadinya karena perubahan memang itu ada dalam kehidupan kita ya, Prof ya. Ya, jadi kita tambah gitu. Jadi Bu Nekmah kalau jalan-jalan ke sekolah tolong itu dikampanyekan bahwa Oke. Baik, Prof. Catur pusat pendidikan. Ya, itu anak-anak kita banyak yang dididik oleh medsos. Jadi karena apa? Medsos itu kita bisa bertemu, lihat orangnya, bisa memahami emosionalnya dan luar biasa kan prinsip pembelajaran semakin banyak melibatkan indera semakin pesannya apalagi dalam PJJ saat ini. Ya, semakin bisa diterima dengan baik. Nah ini begitulah. Dan gimana Bu? Di Jawa Tengah ada nggak guru-guru kunjung ke sekolah gitu? Kalau di tingkat SD mungkin, Bu Nekmah tidak menangani SD ya, SMA ya. Di SMA ada nggak itu guru kunjung itu? Ke rumah begitu Pak? Ya. Oh, baik. Di masa pandemi ini mulai Menteri Pendidikan sudah mulai menawarkan bahkan menginstruksikan bagi sekolah-sekolah di daerah aman silahkan mulai pembelajaran tatap muka dengan melaksanakan protokol kesehatan yang sangat bagus. Nah, kemarin saya juga ke SD, Prof, beberapa SD di Kabupaten Magelang. Mereka karena akses internetnya tidak bisa, kemudian siswa-siswa tetap harus belajar, guru itu memang betul-betul kunjung ke rumah. Jadi guru berkunjung ke rumah untuk mengajar 1-2 siswa untuk materi-materi yang memang tidak bisa diajarkan. Nah, untuk SMA, pembelajaran di rumah oleh guru belum, tetapi home visit untuk beberapa siswa-siswa yang tadi tidak teridentifikasi, unidentified, karena
pembelajarannya PJJ, mereka itu nggak pernah hadir, nggak pernah absen, pakai media apapun, WA sampai hanya SMS misalnya nggak pernah kelihatan. Akhirnya guru SMA ini home visit, tapi belum sampai ke pembelajaran di rumah, home learning-nya belum. Ya, ya. Nah, jadi saat ini di Jawa Tengah sudah mulai dengan pembukaan PTM, Prof. Kemarin mulai Oktober kita membuka 36 sekolah, kemudian ada evaluasi, Apa kemudian ini Bu? Pembukaan apa? PTM? pembelajaran tatap muka. Oh, Jadi PTM, bukan tatap muka. Ya. sudah mulai ke sekolah dengan protokol kesehatan yang sangat ketat. Nah, terus saat ini kita sudah mulai lagi untuk SMA, MA, bahkan Jawa Tengah SD, SMP, dan MA. Hari Sabtu kemarin selesai uji coba kedua, yang minggu depan kami setelah Lebaran adalah minggu evaluasi. Nanti kalau evaluasinya bagus, kemudian ada rekomendasi ke Bapak Gubernur, kalau Bapak Gubernur mengizinkan, karena sekarang kan izin dilaksanakan PTM dan tidak itu ditentukan oleh kepala daerah. Ya, ya, ya. Karena SMA SMK di wilayah provinsi, maka Bapak Gubernur nanti yang akan mengizinkan boleh mulai atau tidak dengan syarat-syarat yang sangat ketat. Harapannya Juli nanti sudah ditambah lagi apabila pelaksanaan saat ini kemarin dinilai bagus. Nah, PTM ini nanti kepala sekolah harus sangat inovatif juga, Prof, karena ketika anak-anak nanti masuk sekolah itu tidak bisa semuanya kembali 36 anak dalam satu kelas, tidak bisa lagi upacara rame-rame, tidak bisa lagi mengadakan lomba basket yang ribuan siswa menonton, apalagi konser musik di sekolah, itu namanya hanya menjadi kenangan. Nah, ke depan ketika kita tatap muka ke sekolah itu pun dengan protokol kesehatan yang sangat ketat, satu kelas itu hanya maksimal separuh, 18 siswa, dengan tempat duduk yang diberi antar satu siswa dengan siswa yang lain, kemudian tempat cuci tangan di depan kelas, kemudian menggunakan masker dengan sangat ketat. Pokoknya protokol kesehatan yang sangat ketat. Nah, yang separuhnya ini kan di rumah, Prof. Nah, separuhnya ini kan di rumah. Kalau guru mengajar di kelas online, kemudian harus mengajar kelas offline, ini juga tantangan berat bagi guru karena kerjanya 2 kali. Nah, ini kepala sekolah kewirausahaannya, inovasinya betul-betul ditantang dalam hal ini. Kemudian beberapa kepala sekolah sudah sangat inovatif dan kreatif, mereka menggunakan hybrid learning atau blended learning, kombinasi antara online learning di sekolah, tapi anak-anak yang di rumah sudah bisa juga mengikuti di real time-nya. Nah, ini inovasi-inovasi oleh kepala sekolah juga. Demikian, Prof. Ya, kecuali sekolah itu kelasnya bisa connected dengan di rumah, tapi kan tidak serta-merta belum punya misalkan kamera untuk kelas yang bisa disiarkan langsung ke komputer masing-masing anak di rumah. Saya kira itu yang menjadi persoalan. Dan kembali pada protokol tadi, Bu, itu memang saya berharap Ibu juga menegakkan dengan baik karena ini pandemi ini kabarnya ada varietas baru. Kan di koran-koran sudah dinyatakan varietas India sudah ada yang masuk di Indonesia. Dan Singapura itu juga sudah kemasukan. Tapi Singapura itu responnya bukan main ketatnya. Sehingga di dalam negeri itu zero case. Tapi apa yang dia katakan dengan masuknya fenomena 1-2 saja, langsung diubah aturannya. Jadi dulunya 7 orang bisa ketemu, sekarang hanya 5 orang ketemu maksimal. Kemudian rapat di tempat AC hanya 30 menit. Jadi luar biasa. Ketat sekali ya, Prof. Ya, jadi safety first itu harus menjadi kita. Nah, menurut pengamatan Bu Nikmah, apakah anak-anak bisa menjaga jarak? Karena anak-anak itu kalau sudah ketemu kan sudah ceria seperti nggak ada pandemi gitu, Bu. Bisa nggak itu anak-anak diedukasi sehingga punya literasi? Mengubah kebiasaan baru tentu saja sulit, apalagi setelah setahun di rumah ketemu dengan teman-temannya, itu kan ada euforia, ada kegembiraan yang meluap-luap ketika ketemu teman-temannya. Tapi di sekolah dibentuk namanya gugus COVID sekolah. Nah, gugus COVID sekolah ini seperti pokoknya dia bertugas mengingatkan terus-menerus. Mereka itu dari 5 atau 6 orang guru yang diberi jatah piket, kemudian mereka tugasnya adalah keliling. Ada yang mengajar di dalam, tapi mereka tugasnya keliling, memastikan bahwa protokol kesehatan dilaksanakan dengan sangat ketat. Jangan sampai siswa itu makan bersama di sekolah, tidak pakai masker, kemudian tidak cuci tangan. Hanya ada yang lucu juga, kadang-kadang siswanya bagus,
Beberapa gurunya yang kurang ketat, Prof. Ya, ya, ya. Ibu-ibu rame-rame ngobrol, lupa apa nggak pakai masker semua. Nah, hal semacam ini yang bersama-sama seluruh stakeholder sekolah itu harus saling mengingatkan supaya ketika anak-anak masuk sekolah itu keadaannya aman. Karena hak hidup katanya yang nomor satu, keselamatan anak-anak itu yang lebih diutamakan. Bahkan untuk capaian kurikulum saja kita tidak ditarget sampai 100%. Ya. Kurikulum kita boleh menggunakan kurikulum yang sudah ada nasional 2013, boleh menggunakan simplified atau yang disederhanakan oleh kementerian, dan bahkan boleh menyederhanakan sendiri. Ini artinya pemerintah memberikan kelonggaran yang luar biasa, yang penting siswa-siswanya itu sehat dulu, selamat dulu, kemudian pembelajaran tetap tidak boleh hilang, apalagi pembelajaran karakternya, pembentukan karakter, karena di sini keadaan seperti ini yang jauh lebih penting adalah keselamatan dan juga pembentukan karakter. Ya, saya kira dengan seperti itu, leadership kepala sekolah itu ditantang bagaimana membuat guru itu tidak sekedar transfer of learning, tapi bagaimana membuat guru bisa melakukan learning to learn, learn to learn gitu loh. Jadi bagaimana cara Belajar belajar untuk untuk belajar. belajar. Ini kan lebih penting karena kan sumber belajar itu sekarang di era revolusi industri 4.0 itu melimpah karena ada prinsip IoT tadi, Internet of Things. Jadi anak-anak itu diajari begitu, tapi bahayanya ya nanti terperosok kepada situs-situs yang tidak wajar itu, Bu. Situs dewasa di mana di dunia maya itu nggak ada badan sensor, Terbatas. badan sensornya. Itu yang jadi masalah juga, Bu. Pernah dibicarakan guru nggak ya, Bu, soal seperti itu ya? Iya, Prof. Jadi dalam literasi yang diterangkan ke sekolah-sekolah, saya selalu menampilkan kemana-mana, barangkali guru juga sudah mengenal itu, yaitu literasi. 6 literasi dasar, dari literasi membaca, literasi numerasi, literasi sains, literasi finansial, literasi budaya. Nah, salah satu yang sangat penting juga adalah literasi IT. Literasi IT, yaitu mampu dan bijak menggunakan IT. Nah, ini yang kita terapkan terus pada anak-anak, bahkan dulu di sekolah saya yang lama, kita bersemboyan think before you click. Jadi berpikir dulu sebelum sampai ngeklik. Bahkan mau komentar, mau mengirim, mau membuka, itu harus diyakinkan betul, dipikir dulu sebelum diklik. Karena one click bisa berakibat sangat berbahaya atau bisa juga berarti sangat bermanfaat. Nah, literasi IT ini betul-betul diajarkan di sekolah, yang terus kita tekankan adalah bagaimana bijak menggunakannya. Karena anak-anak nanti kalau menggunakannya pinter, tapi ketika tidak bijak, nah ini menjadi sangat berbahaya. Kata Jack Ma ke depan yang membedakan kita dengan AI atau artificial intelligence, para robot itu adalah karakter. Yang membedakan hanya karakter katanya. Bisa saja robot lebih cerdas dari anak-anak kita ke depan, tapi yang membedakan mereka dengan kita nanti adalah karakter. Nah ini yang harus kita kuatkan. Kemarin saya ketemu juga dengan dari kementerian mengatakan mendidik sebenarnya adalah membentuk karakter. Maka di pandemi ini yang sangat penting adalah mendidik itu membentuk karakter. Karena kalau karakternya yang kuat sudah kebentuk, dia akan belajar mandiri, dia akan mencari sendiri ilmu pengetahuan yang dia butuhkan, dia akan membentuk sendiri masa depannya ketika karakternya kuat. Iya, iya. Saya cocok Bu itu. Karena siapa Louis, seorang tokoh hebat di dunia yang pernah mengatakan bahwa kalau pendidikan itu tidak menanamkan karakter dan tidak mempunyai atau berbasis nilai, maka betapapun manfaatnya bagi mereka pendidikan itu hanya sama dengan mendidik iblis-iblis yang pintar, melahirkan iblis-iblis yang pintar. Atau luar Ngeri ya, biasa itu. Jadi itu ekstrim kalau bahasa Jawanya jeru. ya, iya. Jadi itu memang luar biasa itu dan itu merupakan apa ya metafora yang bisa kita renungkan karena karakter memang sangat-sangat penting. Nah, mungkin loh Bu, jadi yang namanya artificial intelligence, Jack Ma mengatakan saat ini belum bisa mempunyai karakter. Tapi Jack Ma mungkin 10 tahun lagi sudah bisa bikin robot-robot dilengkapi AI. Yang juga punya perasaan, yang Punya mempunyai perasaan. emosi gitu ya, Prof. Ya, karena waktu saya sekolah di Amerika tahun 79, Bu, itu di MIT ada pusat AI ya, Artificial Intelligence dia. Tapi dari dokumennya itu dikatakan bahwa
komputer itu hanya merupakan partner manusia untuk mengambil keputusan. Jadi dia adalah pembantu manusia. Nah, itu artinya apa? Tahun itu komputer itu tidak akan bisa menganalisis. Tapi 30 tahun setelah itu, sekarang komputer itu bisa menganalisis, bisa mengambil keputusan, bisa lebih pinter dari manusia. Karena artificial intelligence itu. Catur itu nggak ada yang bisa mengalahkan mesin artificial intelligence. Karena artificial intelligence itu begitu orang itu sudah maju, itu bisa menganalisis berbagai probabilitas langkah apa yang akan dilakukan. Manusia nggak secepat itu. Nah, kalau orang yang melawan catur mesin bisa menang, itu karena pilihan levelnya terlalu rendah itu. Kayak tinggi. Nah, itu juga zaman kita nggak tahu. Oleh karena itu, kita menghadapi perubahan ke depan itu, kunci yang paling penting adalah apa? Lifelong learning. Belajar sepanjang hayat itu tadi, dan melakukan cognitive flexibility terhadap anak-anak kita supaya bisa beradaptasi. Karena kan semboyannya kan ada itu Bu, dikatakan bahwa neither the strongest nor the most intelligent that a species could survive, but the one most adaptive to the change. Itu saya kira luar biasa. Kepala sekolah yang tidak bisa menghadapi perubahan, saya kira akan bermasalah Bu untuk saat sekarang. Iya nggak itu? Ya. Betul, Prof. Kalau kepala sekolah tidak segera memiliki kompetensi beradaptasi yang sangat tinggi, itu tertinggal jauh dan bisa saja kena panic attack, jadi panik kepala sekolah ini saya harus bagaimana ketika anak-anak tidak mau belajar dengan bagus, guru-gurunya juga mungkin tidak semuanya termotivasi mengajar dengan cara yang baru, itu bisa saja desperate sendiri kepala sekolah. Maka dalam satu buku dikatakan kecerdasan sekarang yang dibutuhkan juga contextual intelligence, bagaimana menggunakan segala daya yang kita miliki dengan konteks yang kita hadapi. Nah, ini tantangan untuk kepala sekolah juga memiliki digital intelligence dan juga contextual intelligence. Tadi ditambah Prof, yaitu kemampuan beradaptasi. Termasuk para siswa juga dan juga para guru. Guru-guru yang hebat dan segera beradaptasi ketika tantangan seperti ini, memiliki contextual intelligence yang tinggi, contextual competence yang tinggi, akan mampu melewati dengan bagus. Dan untuk para siswa, saya yakin yang ke depan, sebenarnya sudah 3 tahun ini diajarkan Prof, yaitu pembelajaran high order of thinking skill dan high reasoning. Cuman saya tidak yakin apakah itu diterapkan betul di tiap kelas atau apakah guru-guru sudah mengajarkan itu kepada para siswa. Karena diharapkan ketika zaman yang secepat ini berubah, hanya satu, yaitu bernalar tinggi, itu menjadi kunci anak-anak untuk memilih yang terbaik. Ketika dia memiliki logika yang tinggi, nalar tinggi, dia akan mampu memutuskan mengapa saya mengambil langkah ini, saya tahu alasannya, saya tahu risikonya, dan saya siap menghadapinya. Jadi dia tidak hanya anut grup ke sana kemari, tidak tahu apa yang dia lakukan, tapi dia tahu alasannya, tahu bagaimana, dan tahu mengapa. High order thinking skill HOT sekarang sedang diajarkan di mana-mana, yang ujung-ujungnya anak-anak itu harus create something dan tidak harus complicated kan mengkreasi sesuatu itu. Yang penting ada hal baru yang bisa dihasilkan oleh siswa menurut pemahaman dia dan menurut dunia dia. Saya kira sudah banyak inspirasi dari perbincangan kita, Bu. Mudah-mudahan para kepala sekolah, calon kepala sekolah, para guru, para siswa bisa memanfaatkan obrolan kita ini. Mudah-mudahan kita sehat selalu, Bu, dan makasih, Prof. Dan para pendengar, jangan lupa klik subscribe supaya selalu diberi video yang terbaru dari suyanto.id. Terima kasih Bu Rekma, selamat bekerja untuk Jawa Tengah ya. Terima kasih Prof atas kesempatannya, senang mengobrol dengan Prof dan mudah-mudahan bisa sedikit memberikan inspirasi untuk teman-teman di bidang pendidikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.